Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini Ahad tanggal 26 Juni 2022 atau bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, kita akan memasuki pertemuan yang ke-27 dari kelas tatap muka membaca kitab yang merupakan salah satu program alumni, ya, program basis yang nantinya akan diampu oleh guru kita, Al-Ustadz Riga Hafizallahu Ta'ala, dan merupakan sebuah kebahagiaan dan berkah bagi kita sehingga kita dapat berjumpa kembali dan kita masih diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama-sama mengambil ilmu dari Ustadz Riga, khususnya terkait dengan membaca kitab untuk pagi hari ini. Dan sebagaimana biasanya nanti akan ada sesi interaktif juga, dan kami harap semua rekan-rekan semuanya untuk kooperatif, yakni menjaga agar program ini berjalan dengan kondusif dan menjaga lingkungan ruang belajarnya untuk tetap tenang dan aman dari suara-suara yang mungkin akan mengganggu jalannya program ini. Baik, untuk menyingkat waktu, langsung saja kami persilakan kepada guru kita, Al-Ustadz Riga, SSI, MSc, Hafizallahu Ta'ala, untuk memulai materinya. Tafadhal, Ustadz. Baik, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bilisanin arabiyyin mubin wa asyhadu an la ilaha illallahu rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, nashkurullah ta'ala ala kulli ni'amil lati la tuhsa biha ni'matus sihhah allati biha nastati'u an nahdura fi hadzal liqa' amama asyashah li tadarrus wa ta'allumil lughatil arabiyyah wa atamanna an takunu bi khairin wa sihhatin min kulli da'in. Nas'alullaha an yaj'ala hadzal liqa' mubarakan hujjatan lana la alaina hadiyan ila siratim mustaqim. Thayyib, pada ini adalah pertemuan yang ke-27 dari pelajaran membaca kitab Arab Gundul, yang mana kita sebelumnya telah membahas salah satu pasal dari kitab Kitabul Ilmi karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita akan melanjutkan kembali pertemuan sebelumnya, dan secara sekilas Ana akan memberikan ringkasan bahwa pada pasal yang ketiga ini kita telah membahas hukum menuntut ilmu, yang mana hukum menuntut ilmu adalah fardu kifayah. Maaf Pak Isdiryanto, tolong dimatikan. Hukumnya adalah fardu kifayah jika telah cukup orang yang menegakkannya, maka bagi yang lainnya menjadi sunnah. Dan terkadang menuntut ilmu itu menjadi wajib ain, fardu ain, dan kriterianya yaitu ketika seorang itu menuntut ilmu yang mana ilmu itu dapat menegakkan agamanya, dapat menegakkan ibadah yang ingin dikerjakannya atau muamalah yang ingin ditegakkannya, maka ilmu yang berkaitan dengan tersebut menjadi wajib ain. Dan selain hal itu, maka hukum menuntut ilmu yang berkaitan dengan selain hal tersebut adalah fardu kifayah. Dan semestinya bagi penuntut ilmu
merasakan kepada jiwanya atau meniatkan dirinya bahwasanya dia sedang menegakkan fardu kifayah ketika dia sedang menuntut ilmu tersebut agar terperolehnya pahala dari orang yang mengerjakan fardu kifayah tersebut. Selain di samping kita juga memperoleh ilmu. Kita akan melanjutkan kembali pada pertemuan ini, yaitu pada paragraf yang kedua. Seperti biasa, bagi antum yang ingin mencoba untuk membaca, silahkan raise hand-nya. Baik, Ibu Mutia J. Ibu Mutia, tafadhol untuk membacanya. Naam, syukran Ustaz. Sebentar ya, pakai yang ini saja. Naam, bismillah. Qala mu'allif rahimahullah. Bentar ya Bu ya. Oh, naam, Ustaz. Ya. Wala Baik. wala syakka an talabal ilmi anna. Ini apa Nu? An atau apa? Anna talabal ilmi min afdolal a'mali. Afdolil a'mali. Ya. Bal huwa minal jihadi fi sabilillahi. Kemudian Wala sima fi waqti wala siyama fi waqtina hadza hina bada'atil bid'u tazharu fil mujtama'i al-islami wa tantashiru wa taksuru wa bada jahlu al-kasiru mimman yatatollau ilal ifta'i bi ghairi ilmin. Wa bada al jadalu min kasirin minan nasi. Baik. Ada yang ingin mencoba menerjemahkan? Ada yang mencoba menerjemahkan? Atau langsung saja Bu Mutia diterjemahkan. Dan tidak ada keraguan, sesungguhnya tidak ada keraguan tidak diragukan lagi, bisa juga ya. Tidak diragukan lagi para penuntut ilmu dari bukan penuntut ilmu, bahwa menuntut ilmu. Nah, bahwa menuntut ilmu keutamaan yang paling tinggi. Di antara atau termasuk keutamaan yang paling tinggi. Termasuk amalan yang utama. Amalan yang paling utama. Amalan yang paling utama, akan tetapi bahkan jihad dia merupakan termasuk dari jihad di jalan Allah. Yeah. Dan tidak siyama belum tahu Ustaz. Wala siyama itu terutama ya, wala siyama itu terutama. Wala siyama terutama pada waktu terutama dan waktu kami memulai, terutama di waktu kita di zaman kita ini. Di zaman kita ini ketika dimulainya bid'ah, ya. Terlihat
Ya. di kumpulan Islam atau Masyarakat. masyarakat yang Islam dan tantashir Tersebar. dan banyak atau luas. Iya. Dan dimulai kebodohan yang banyak dari siapa dari yang orang yang menjalankan orang yang ini bisa orang yang menginginkan fatwa tanpa ilmu. Menginginkan ifta, Ustaz. Fatwa. Fatwa. Kepada fatwa selain ilmu. Tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Dan mulainya jadal apa? Jadal sama dengan jidal. Jidal tahu nggak? Perdebatan yang banyak dari masyarakat. Ya, dari kebanyakan manusia. Ini perdebatan. Ya. Ya baik, anak ulangi lagi terjemahannya atau cara membacanya. Wala syakka anna talabal ilmi min afdhalil a'mali. Tidak diragukan lagi bahwa menuntut ilmu itu adalah termasuk di antara amalan yang paling utama. Bahkan bal huwa minal jihadi fisabilillah. Bahkan menuntut ilmu tersebut adalah termasuk jihad di jalan Allah. Wala siyama fi waqtina haza. Terutama di waktu atau zaman kita ini. Hina badatil bid'ah, ketika telah muncul bid'ah. Bid'ah ini jamak dari bid'ah. Telah muncul bid'ah tampak di tengah masyarakat Islam. Wa tantashiru wa taksur, dan tersebar serta banyak bid'ah tersebut. Wa bada'al jahlul kasiru, dan telah muncul juga kebodohan yang banyak dari orang yang menginginkan fatwa tanpa ilmu. Wa bada'al jadalu min kasiri minan nas, dan telah muncul juga perdebatan dari kebanyakan manusia. Ya, itu terjemahannya. Sekarang kita akan membahas cara mengi'rabnya. Yang pertama, ini karena kalimat baru ya, maka wa di sini adalah wa apa? Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Ibtidaiyah ya. Kemudian la nafiyah. La nafiyah. Lil Nafiyah jins. apa? Nafiyah lil jins ya. Nafiyah lil jins. Nah, la nafiyah lil jins ini adalah termasuk saudaranya saudaranya inna, sehingga dia merofakkan isimnya dan menasabkan isim. Ya, merofakkan khobar. Menasabkan isim, merofakkan khobar. Ya, betul. Nah, kemudian isimnya mana? Syakka. Masdar berarti ya tadi ini? Gimana, Pak? Syaka itu berarti ikut masdar. Apa isim? Syakka ya suku syakkan. Ya, dia isim masdar. Dia termasuk isim la. I'rabnya adalah mabniun 'alal fathi. Ya, ismun mabniun alal fathi. Ismun mabniun alal fathi fi mahalli nasbi Ismun la.
ismula. Jadi dia dikatakan mabni ya, karena dia kalau tidak mabni harusnya dia ada tanwin, ya kan? Jadi dikatakan dia ismun mabniun alal fathi. Jadi fi Ustaz, mahalin ya. syakka itu sama dengan fi'il madinya ya berarti ya? Sama dengan fi'il madinya ya? Kan syakka ya syukku ya? Ya syakka Ya syukku. kebetulan aja sama. Oh gitu. Jadi tapi ini dia isim isi ini. masdar ya? Syakka, ya dia masdar sebenarnya. Syakka ya syuku. Syakka. Wazan isim masdarnya apa, Ustaz? Syakkan. Syakkan. Fa'lan. Ya. Nah ini. Syakkan. Syakka ya syukku. Masdar. Syakkan. Oh ya. Ya, syakkan kemudian dia Kebetulan sama ya? dia kebetulan sama ya. dengan Iya. fi'il madinya. Ya. Ya, ini isim ya, bukan fi'il ya. Ismun mabniun. Ya. Ini adalah isim la. Ya. Sama seperti hanya la ilaha. Ya. Ilaha, la ilaha itu ilahanya sebagai isim la. Jangan ditanwin, jangan la ilahan. Salah ya. Dia mabni di atas fathah. Ya. Wala syakka, khobarnya mana? Anna talaba ilmi. Jumlah ini ya. Iya. Ini adalah khobar la. Ismiyah itu ya Ustaz. Jumlah ismiyah. Iya, bisa dikatakan ismiyah. Atau bisa dikatakan dia sebagai masdar muawwal dari anna, anna wa ma ba'daha. Jadi khobar la fi mahalli, dia fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in ya. Fi mahalli raf'in khobar la. Disebutkan di awal ya, fi mahalli raf'in Khobaran. fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'i khobar la. khobar la. Jadi anna talabal ilmi min afdalil a'mali. Ustadz itu berarti yang yang isim annanya tolabal ilmi, kemudian khobar annanya min afdalil amali ya Ustadz. Iya, jadi dalam jumlah ini terdiri lagi dari anna dan khobarnya, ya anna dan isimnya, ini isim anna. Kemudian ini khobarnya berbentuk jar majrur. Jumlah. Sibhul jumlah. Jadi tolaba ini adalah bagaimana cara mengi'rabnya? Isim anna. Ismu anna mansubun. Ismu anna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirih wa huwa mudhaf. Ya, kemudian al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu az-zahiratu fi akhirih. Ya. Kemudian min harful jar, kemudian afdali majrurun bimin. Majrurun bimin wa alamatu jarrihi al-kasratu fi akhirih. Ya, wa huwa Mudhaf. mudhaf. Kemudian ini mudhaf ilaihi seperti ilmi ini ya. Mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Kemudian al-jaru wal majruru al-jaru wal majruru fi mahalli raf'in. Khabar anna. Nah, jadi al-jaru wal majruru fi mahalli raf'i khobar anna. Nah, seperti ya. Jar majrurnya ya. Secara min afdalil a'mal ini. Ini adalah khobarnya anna ini.
Sampai sini ada yang tidak dipahami? Allah paham Ustaz. Paham ya? Kemudian berikutnya, bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bal ini huruf apa? Huruf isim atau fi'il? Ada yang tahu? Huruf Ustaz. Huruf. Huruf. Huruf Zorob. apa? Bal itu kan bahkan ya. Jadi Atof. Atof. Ya. Huruf atof. Atof ya Ustaz. Ya, kebanyakan ulama nahwu mengatakan bal itu kalau dia menghubungkan antar kalimat, dia bukan huruf atof, tetapi huruf ibtida. Harfu ibtida. Huruf Berarti permulaan. terkadang atof, terkadang ibtida ya Ustaz. Ya, kalau dia menghubungkan antara kata dan kata, Berarti maka dia huruf atof. atau Berarti misalkan Maja'a Ahmadu waham al bal. Zaidun misalkan. Oh, bal zaid. Ini baru huruf atof. Isim Ya. dan isim. Karena di antara kata dan kata. Tapi kalau dia Mengawali kalimat kalimat. menghubungkan antara kalimat dengan kalimat, maka dia dikatakan huruf ibtida. Oh. Ya. Seperti itu. Walaupun memang terkadang ada juga anak perhatikan mengi'rab bal, walaupun antar kalimat juga dikatakan dia huruf atau ada juga yang mengi'rab seperti itu. Tetapi kaidah yang lebih sering Anda baca bahwa bal itu dia huruf ibtida. Kalau dia menghubungkan antara kalimat dan kalimat. Ya, jadi dia harfu ibtida ini. Ya, huruf permulaan. Kemudian ini kalimat baru, huwa minal jihadi fisabilillah. Huwa sebagai Domirun Mubtada. mutasilun. ya, Mubtada. domir apa? Dhamirun Munfasilun. Ya. Domirun munfasilun. Munfasilun itu artinya terpisah. nah, dia terpisah ya. Mabniyun Munfasilun mabniun ala Fathi. alal fathi. fathi. Ya, huwa. Berarti dia mabni di atas fathah. Fi mahalli Fi mahli raf'in. Ain. ya. Mubtada'in. Ada. Fi mahalli raf'in mubtada'in. Mubtada'in. Gitu. Dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'i mubtada. Kemudian khobarnya Man. Manil jihad. minal jihad. Minal. Minal jihad. Kalau fi sabilillah ini adalah muta'alliq kepada jihad. Jihad fi sabilillah. Muta'alliq kepada jihad. Jadi muta'alliq itu ini contoh muta'alliq kepada masdar. Ini kan masdar yang jihad. Ini kan masdar dari jahada, ya jihadu, jihadan. Ya kan? Ini bentuknya masdar. Ya, jadi muta'alliqnya kepada masdar. Karena masdar ini bermakna fi'il. Bal huwa minal jihad fi sabilillah. Maka minal jihad al-jaru wal majruru fi mahalli Raf'in. Raf'ain. fi mahalli raf'i Khobar. khabari Mubtada. 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 Ya. Kemudian fi sabilillah al-jaru wal majruru muta'alliqan Ta'alik al-jihadi. bil Al-jihad. al-jihad. Bil jihadi. Ya. Kemudian kalau satu persatunya ini majrur karena ada min. Kalau ini majrur karena ada fi, kemudian ini mudhaf ilaih. Dof ilai. Ya. Ini mudhaf ilaih. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Kemudian wala siyama ini satu kesatuan ya, wala siyama. Wala siyama. Siya itu sama dengan syibha, tidak ada yang serupa dengannya atau lebih-lebih. Terutama atau lebih lagi, terlebih lagi apa? Lebih-lebih. Itu apa Ustaz? Isim apa fi'il Ustaz? Apa? Siya. La siyama tadi kata Ustaz satu kesatuan itu isim atau fi'il? Siyanya adalah isim. Hmm. Jadi cara mengi'rabnya begini ya.
Wa di sini adalah harfu istinaf, ya. Oh. Istinafiyah, ya. Kemudian la itu sama Lanya dengan harfu nafi. La Harfu ini nafi jadinya. lil jins itu. Jinsi. nafiyah La lil naf jins. ya. Gitu. Nafiyah lil jins. Kemudian siyanya adalah Isim lah. isim lanya. Nah, siya. Nah, kemudian ma, ada yang tahu nggak ma? Khobar la. Bukan. Khobar la itu mahzuf, ya. Takdirnya adalah mawujud. Kayak inama bukan Ustaz? Gimana? Seperti Inama. inama bukan? Tidak, Seperti bukan. inama bukan? Bukan manya. Mas Bukan. dari ya? Bukan. Bukan. Dia adalah Aidah. ma mausul. Oh. Jadi sama seperti kita mengatakan la sibahal lazi fi waqtiha. La siyama itu sama seperti la Sibahal lati oh ya shibahal iya fi afwan fi waqtina haja. Jadi ma di sini sama dengan alati atau alazi, ya. Lebih tepatnya apa? Alazi ya, karena waktu. Oh, syibahul itu muzakkar, Ustaz. Bahaya. La syibahal ladzi huwa gitu. Jadi la siyama itu sama sepertinya la syibahal ladzi huwa fi waqtina. Jadi tidak ada yang serupa semisal di di zaman kita ini, atau terutama atau lebih-lebih. Tidak ada lagi yang serupa dengan waktu kita sekarang ini. Berarti kan lebih-lebih lagi waktu kita ini. Maksudnya gitu. Ustadz, Ya. Kalau dipakai dalam keseharian, apalagi ini kan berarti satu kata ya tadi Ustadz bilang ya. Iya. La siyama, ya kan? Itu kalau di hari-hari misalnya gimana Ustadz? Sering dipakai. Contohnya, Sering dipakai Ustadz? la siyama. Misalkan uhibbu al-fakihata. Saya menyukai buah-buahan. La siyama al-burtuqalu. Terutama jeruk. Nah, la siyama terutama jeruk. Burtuqalinya jadi majrur. Nah, ini nanti bisa kemungkinannya ada 3 ya. Burtuqalu, bisa burtuqali, bisa burtuqalan. Seperti goyru. Tergantung gitu, ini, tergantung ma di sini dia bisa dianggap sebagai isim mausul seperti yang katakan tadi. Kalau dia isim mausul maka contoh tadi ya, uhibbu, saya menyukai al-fakihah. Fakihah. La siyama. Burtuqal. Al-burtuqalu. Burtuqalu. Saya menyukai buah-buahan, terutama jeruk. Lebih-lebih jeruk. Nah, dia nggak sama dengan afwan Ustaz. Maksudnya dia kan kalau fakihahnya kan itu dia fathah, nasab kan. Ya. Kemudian tadi kan lasiamanya itu misalnya kan kalau misalnya dianggap sebagai huruf gitu ya Ustadz ya. Misalnya dianggap sebagai huruf seperti huruf harfu istisna, bukannya dia burtuqala gitu ya Ustadz. Nah, ini jadi ada 3 kemungkinan. Ini yang mau jelaskan. Ini nah. bisa al-burtuqalu bacanya. Kenapa? Karena dia dianggap ini seperti yang tadi. Ini adalah masdariyah. Bukan. Mausul. 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 Maka kalau dia mausul,
dia ada takdir mubtada yang terhapus, yaitu huwa di sini. La siyama huwa al-burtuqalu. Oh. Kalau dia dianggap ma mausul, itu yang pertama. Yang kedua, ma ini bisa dianggap sebagai ma huruf zaidah, huruf tambahan. Kalau dia huruf tambahan, maka dia burtuqali. Kenapa Iya. burtuqali? Sebagai berarti dianggap sebagai mudhof ilaih, mudhof. Sebagai mudhof ilaih dari fiya. Nah, kemudian yang ketiga, ma ini bisa dianggap sebagai ma mubham. Ma mubham, isim aja, isim. Isim yang mubham. Maka di sini dibacanya burtuqolan. Burtuqolan. Dia sebagai tamyiz. Kalau dia tidak ada alif lam, jadi bisa burtuqolan. Burtuqolan. Oh, jadi dibikin nakirah gitu Ustadz ya? Ya. Kalau misalnya dianggap sebagai itu. Ya, betul. La siyama burtuqolan. Sebagai tamyiz. Ya. Sebagai tamyiz. Jadi ada 3 kemungkinan, bisa dibaca arburtuqalu, bisa dibaca arburtuqali, bisa dibaca burtuqolan sebagai tamyiz. Itu 3 kemungkinan, bisa ketiga-tiganya. Nah, pada kasus ini dia tidak langsung bertemu dengan isim ya, dia langsung ketemu jar majrur. Maka dia lebih tepatnya dianggap sebagai ma mausul. Jadi di sini asalnya adalah la siyama huwa. Ada tengah-tengah ini ada huwa, mubtada yang dihapus, takdirnya adalah huwa, dan ini adalah fi waqtina ini sibul jumlah atau jar majrur ini adalah sebagai khobar dari mubtada yang dihapus, takdirnya adalah huwa. Jadi asalnya adalah la siyama huwa fi waqtina hadza. Paham? Jadi fi waqtina adalah khobar. Khobar dari ini dari yang dihapus tadi. Khobar dari yang huwa dihapus. Huwa dihapus. Sekarang khobar la mana? Khobar la-nya berarti ininya yang huwa yang fi waqtina itu berarti ya. Bukan, dia kan huwa fi waqtina ini adalah silah mausul. Silah mausul dari ma. Silah mausul itu la mahalla lahu minal i'rab. Ya. Nah, adapun khobar dari la nakiyah ini, khobar dari adalah dia mahzuf, dihapus. Takdirnya adalah maujud. Jadi la siyama la siyama huwa burtuqalu maujudun. Terus lebih-lebih lagi jeruk maujud itu ada. Jadi ada takdirnya itu kainun atau maujudun. Ya. Tapi dia mafhum ya, dimaklumi. Asalnya adalah adanya maujudun dihapus. Ustaz Taufan boleh diulang lagi nggak? Bingung saya. yang pakai yang simbol dulu tapi dihapus ya. Yang ini yang tadi yang uhibbu fakihata la siyama pakai yang itu dulu. Kalau misalnya ini kan berarti dianggap belum ada khobar lainnya kan Ustaz kan? Iya, khobar lain memang tidak ada di sini. Jadi kalau tadi kan yang la siyama kan tadi kan yang mahzuf itu yang huwanya mahzuf kalau misalnya kita menganggap dia sebagai huwanya tadi kan mubtada Ustaz kan ya? Iya. Al-burtuqalunya berarti menjadi khobar. Yeah. Nah itu untuk yang mana Ustaz? Untuk dari silah mausul ma. Oh, untuk silah mausul yang ma. Ya. Oh, kan ma ini kan kita anggap sebagai ma mausul. Iya, ma mausul. Oke. Ma mausul, silah mausul itu kan berbentuk jumlah ismiyah atau jumlah Nah, jumlah ismiyahnya itu yang al-burtuqalunya kan kalau huwanya mubtada dihapus, berarti dia dalam keadaan nakirah bukan apa pengaruh nggak harus alif lam apa gimana? Nggak harus, tidak masalah. Huwa al-burtuqalu tidak masalah. Naam, ya. Berarti berarti ini sebagai silah mausul. Nah, sekarang yang belum ada untuk lanya itu khobar lanya mana gitu kan Ustaz ya? Iya. Khobar lanya berarti tidak ada gitu. Iya, dihapus. Takdirnya adalah maujudun. Takdirnya atau maujudun. kainun.
Ya. Kalau misalnya tidak dihapus jadi gimana Ustadz? Kalau misalnya Jadi dalam la siyama huwa burtuqalu maujudun. Oh, gitu, maujudun gitu. Ya. Saya Ini menyukai buah, terutama jeruk. Maujud jadi gimana Ustadz kalau diartikan Indonesia? ya, terutama jeruk. Jeruk kalau ada. Lebih-lebih lagi adanya jeruk gitu. Kalau Lebih-lebih ada. terdapatnya jeruk gitu. Oh, iya. Ustadz, itu bagaimana kita tahu ada yang dihapus atau ada yang Itu ada di ini ya, di kitab-kitab i'rab itu dijelaskan. Kemudian juga secara makna kita dapat memahaminya gitu. Masalahnya memang belum paham secara makna Ustadz, jadi makanya nggak ngerti mana yang dihapus, mana yang ini. Ya. Apa harus sering-sering baca kitab berarti ya Ustadz? Iya, sering-sering baca kitab, terutama kitab mulakhos ya. Ada juga di rujukannya di kitab mulakhos ya tentang la siyama ini. Jadi kemungkinannya ada dhammah, ada fathah, ada kasroh. Jadi bisa burtuqalu, burtuqali, bisa burtuqalan. Seperti itu. Dan ini sering diucapkan Syekh ya, la siyama ini dalam percakapan sering diucapkan. Ustadz mau tanya lagi Ustadz. Ya. Tadi kan Ustadz bilang yang ma-nya itu sebagai ma ziyadah ya Ustadz ya? Ya. Nah, terus yang la siyama itu sendiri dia satu kesatuan. Nah, kalau misalnya yang berarti yang tadi yang isinya tuh yang siyamanya aja kan Ustadz ya? Nah, kalau misalnya yang seperti di kana wa akhwatuha tuh yang Ustadz yang ada mazala terus la yazalu. Nah, itu ma-nya apa, la-nya apa Ustadz? La yazalu la nafi. Mazala iya manafi sama la nafi. Oh, jadi cuma nafi aja, la nafi sama manafi, bukan la nafiyatul jinsi, bukan? Bukan. Kalau la nafiyatul jinsi masuknya kepada isim. Berarti kalau gitu yang zala itu dianggap sebagai fi'il ya? Zala ya zalnya sebagai fi'il. Ya, itu memang fi'il. Berarti itu yang di mana yang di kana wa akhwatuha tuh yang ada mamanya tuh semuanya manafi semua ya? Iya, mazala, manfakka, kemudian apa lagi? Mabariha, madama. Ya, madama. Dan itu kalau begitu mudhari diganti menjadi la. Ya, biasanya seperti itu. Jadi la yazalu. La yazalu terus yang angfaka jadi la yang faka. La yang faka. Kalau nggak salah infakka itu bisa nggak jadi kayak seperti madama tidak bisa jadi yadumu. Dia fi'il jamid kalau nggak salah. Sama seperti manfakka. Dia tidak bisa, kalau zala itu bisa menjadi yazal. Oh, berarti cuman yang mazala aja sama la yazalu, yang lainnya jamid semuanya Ustadz ya. Ma'angfaka, ma'fati'a, ma'bariha, ma'dama ya. Ya, nah Ustadz. Ya, nah ternyata ada catatan jamid ya Ustadz, bener jamid. Ada tulisannya mungkin Ustadz pernah menjelaskan ya. Ya, jamid betul. Iya. Ya, nah Ustadz, jazakallahu khairan. Ya, baik, kita lanjutkan haza. Haza kira-kira apa nih? I'rabnya. Badal ya, Ustaz. Haza. badal semuanya. Badal. Kemudian ada lagi pendapat lain? Isyarah bukan? Ya, memang isim isyarah itu itu jenisnya. Jenisnya isim isyarah. Tapi kalau kedudukannya ada di dalam kalimat itu sebagai apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Berarti nanya mudhof. Waktina, nanya mudhof itu. Yes. Badal ya? Ya, ada dua kemungkinan ya jawabannya. Bisa badal atau bisa na'at. Oh, ya. Ya. Dan ini ada beberapa di Al-Quran termasuk di surat Asy-Sajdah ya. Fazuku bima nasitum liko ayaumikum hadza. Liko ayaumikum hadza.
Nah, itu coba dilihat i'rab dari liko ayaumikum hadza. Anda baca di i'rab muyassar itu mengatakan hadza itu sebagai sifat atau na'at. Dan bisa juga sebagai badal. Jadi hadza ini badal dari waktina. Ya. Kemudian bisa juga sebagai na'at ya. Na'at dari waktina. Terutama zaman kita yang ini. Seperti itu maknanya kalau dia na'at. Ya, jadi bisa na'at, bisa badal. Ya. Itu Kemudian na'at apa ya Ustaz ya? Na'at, jadi pakai haza, waktu dianggap berarti ini ya sebagai muzakkar. Iya, waktu memang muzakkar. Ini bukan tak marbutoh ya, waktu Iya, bukan tak tak marbutoh. dia. Tak marbutoh. Waktu, bukan tak marbutoh. Waktunya di zaman kita ini, di zaman kita ini. Oh ya. Ya, di zaman kita yang ini itu kalau sebagai sifat atau na'at. Ya, baik. Kemudian hina. Hinanya apa? Hina tuh ini ya. Huruf apa Zorof. ya? Oh, zorof ya. Zorof apa? Zorof zaman. Zorof makan. zaman. Zaman kalau makan itu berarti tempat. Ya. Oh iya. Ini Nah, jadi kan menjelaskan waktu kan, terutama dalam waktu zaman kita ini ketika, artinya ketika. Berarti dia zorof. Haina atau hina, Ustaz? Iya salah. Ya, maaf ya. Hina. 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 Ya. Kemudian setelah hina ini berbentuk jumlah, yang mana jumlah ini fi mahalli jarin mudhof ilaih. Ya. Jadi sebagai mudhof ilaih dari hina. Hina. Ya, hina ini wa huwa mudhof. Ya. Wa huwa mudhof ilaihnya adalah jumlah setelah hina ini. Ustadz, ya. Kalau setelah hina tuh kan harusnya kan isim. Kemudian ini bada'atil bid'awi itu kan dia jumlah fi'liyah. Apakah ada an yang dihilangkan gitu jadinya? Tidak, memang seperti itu. Jadi jumlah ini kan jumlah ya. Bukan fi'il. Iya. Biasanya memang isim, tapi dia bisa juga berbentuk jumlah. Jumlah itu bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Al-jumlatu minal fi'li wal fa'ilu fi mahalli jarrin bil idhofah. Ya, mudhof ilaih. Iya. Sama seperti iza, setelah iza itu juga jumlah setelahnya adalah sebagai mudhofun ilaih. Kayaknya pernah ingat gitu Ustadz, kalau setelah zorof itu kan dia jadi majrur kan Ustadz ya, betul. Ya. Tapi setelahnya kan dia harus isim gitu. Tidak harus. Tidak semua seperti itu. Tidak semua seperti itu. Ada beberapa huruf, beberapa kata seperti hina ini yang setelahnya berbentuk jumlah. Oh, jadi bukan karena ada an yang dihilangkan gitu ya Ustadz, jadi dibikin jadi anas dari ya? Bukan, memang berbentuk jumlah. Ustadz, zorof ini baik zaman maupun makan memang kedudukannya selalu mudhaf ya? Selalu. Baik zorof seperti hina atau zorof zaman makan yang lainnya pasti sebagai mudhaf terus ya? Tidak juga. Misalkan saya tidur di malam hari ya. Anamu lailan. Lailan itu juga zorof ya. Pada malam hari lailan. Tidak pakai huruf dia langsung. Lailan atau yauman. Atau sobahan. Sobahan itu termasuk zorof zaman yang tidak mudhof. Oh iya. Ya. Maf'ul fi berarti Ustadz. Ya, maf'ul fi. Maf'ul fi itu kedudukannya. Kalau zorof itu jenisnya. Ya. Kemudian bada'atil bid'ah. Ini karena asalnya bada'at ya, tapi karena ketemunya sukun dan sukun, dua sukun, maka dia dikasrohkan.
Ustaz mau Dan tanya tanya lagi Ustaz. tadi yang badaatul bid'ah itu tadi Badaatil. termasuk jumlah. Ya. Jumlah. Termasuk jumlah masuknya itu mudhof ilaihnya yang mana? Mudhof ilaih itu jumlahnya itu. Ya, fi mahali berarti ya Ustaz. Fi mahalli Jarrin. jarrin bil idhofah. Jadi al jumlah terdiri dari fi'il dan fa'il. Al jumlatu minal fi'li wal fa'ilu fi mahalli jarrin. Jadi jumlahnya bukan ininya aja, bukan badannya, jumlah seluruhannya. Itulah yang mudhof ilaihnya. Ustaz mau tanya Ustaz. Ya. Kalau misalnya dibikin dalam bentuk jumlah sama dengan dibentuk dalam dibikin misalnya dalam bentuk an-masdariyah, itu apa ya? Maksudnya yang membedakan apakah tetap sama secara makna atau jadi berbeda? Kalau an-masdariyah itu isim, belum berbentuk makna, belum bentuk kalimat. Ya, misalnya dibikinnya misalnya gini, hina an bada'a berarti hina, tunggu, an itu masuk ke mudhari ya, berarti hina an ya ini apa nih ya, an ya bada'al al bidah. Ya bada'u. Maksudnya secara makna Ya. apakah menjadi berbeda gitu, dan maksudnya ini kan dia menggunakan ini gitu, menggunakan jumlah, atau misalnya setelah hina dikasih langsung masdarnya, misalnya hina jadi bid'atil bid'ai. Dua huruf berurutan boleh Ustaz? Dua huruf. Ya, jadi hina Tidak langsung masalah. kasih. Ini hina itu bukan huruf ya. Hina itu isim. Dzaraf ya. Dzaraf. Ya. Jadi ada kayak ada yang masuk setelahnya itu jumlah, ada yang masuk setelahnya itu an-masdariyah. Jadi tidak bisa misalkan ini hina ini setelahnya memang selalu jumlah. Ya. Tidak bisa setelahnya Pasti an-masdariyah jumlah misalkan. Ya. Oh, jadi setelah hina tuh emang harus jumlah gitu. Setelah hina kalau mufrad bisa bentuknya berbentuk boleh. isim, ya. Tapi ini kalau dia jadi bisa berbentuk mufrad atau ghairu mufrad ya. Mufrad itu bisa seperti isim. Iya. Kemudian bisa berbentuk jumlah. Iya. Nah, kalau misalnya tadi seperti anak kasih dua kemungkinan tadi Ustaz, jadi misalnya hina bid'atil bid'ai. Kayak gitu apakah sama dengan arti yang hina bid'atil bid'au, atau Anda masukin sebagai an-masdariyah jadi hina an ya beda'al bid'au. Sama nggak tuh artinya Ustaz? Mungkin secara makna sama ya. Tapi kita lihat kebiasaannya aja lah, kebiasaan. Iya, masalahnya boleh nggak susunannya seperti itu gitu? Boleh, susunannya boleh karena itu kan secara dzaraf. Kalau secara gramernya kan boleh kan Ustaz kan ya, setelah hina masukin an-masdariyah, kemudian kasih fa'ilnya gitu kan? Kan biasa susunannya gitu kan? Ya walau alam ya, anak belum tahu juga itu apa bisa atau tidak. Kemudian secara makna ya kalau anak memandangnya sama saja ya. Tapi kalau kebiasaannya hina itu setelahnya adalah jumlah. Gitu. Nah, Ustaz. Ya. Jumlahnya bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah berarti gitu ya? Iya betul. Tapi kalau iza itu selalu setelahnya adalah jumlah, selalu setelahnya jumlah. Iza. Iya, iza. Jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah juga sama Ustaz? Iya, bisa jumlah fi'liyah, selalu jumlah fi'liyah. Setelah iza itu selalu jumlah fi'liyah. Ya. Iza waqa'atil waqi'ah. Seperti itu. Itu selalu, kalau hina anak belum tahu apakah selalu atau tidak. Anak belum tahu itu. Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Baik, ini dari jumlah ini bada'at ini adalah jumlah fi'il madi ya, fi'il madin. Iya. Mabniun ala sukun. Fathi. Al-fathi. Kita lihatnya di sini ya, al-fathi. Al-fathi, taknya tataan. Kemudian apa lagi?
taknya? Fa'il ini. Taknya Fa'il. Fa'il. Wa fa'iluhu. Fa'ilnya dulu Ustaz. wa fa'iluhu. Domirun. Fa'ilnya ini ya, bukan domir ya. Fa'ilnya adalah ini. Bid'ah. Oh, Al-bid'ah Oh, langsung ya. Al-bid'ah fa'ilun depannya. fa'ilun. Taknya nggak marfu'un. dijelasin ya Ustadz ya? Taknya nggak dijelasin. Taknya berarti at-ta'u Taknis. ya alamatut ta'nis. Ya. Ta'u alamatut ta'nis. Ya. Kemudian al-bid'ah Fa'ilun. Fa'ilun. fa'ilun marfu'un Marfu'un. Wa alamatu rafi'i. Rafihi atau Dhammatu dhahirat. dhahiratu fi akhirih li'annahu ismun mufradun. Jam'u taksir. ya. Ya, jamak taksir dia ya. Jamak mufradnya apa? Bid'ah. Ya, mufradnya adalah Bid'ah. 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 Bid'ah itu. Tahu bid'ah kan? Ya, nah Ustadz. Ya. Perkara baru yang tidak dicontohkan, tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah agama. Ya, kemudian tazharu ini kalimat baru ya. Ya, kalimat yang terpisah dari ini. Tazharu fil mujtama'il islami. Tazharu tampak di atau terlihat di masyarakat Islami. Nah, tazharu ini jumlah ini kedudukannya apa? Hal. Ya, sebagai hal dari bid'ah. Ya. Jadi kalau sebelum kalimat itu berupa isim ma'rifah, ada alif lam, maka dia sebagai hal. Tapi kalau dia sebagai isim nakirah, maka dia sebagai na'at. Ya, itu kaidahnya seperti itu. Kemudian tazharu berarti fa'ilnya wa fa'iluhu. Ini apa domir mustatir? Ya, dhamirun mustatirun takdiruhu. Takdiruhu Iya. 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 Yang udu ila Kebalikannya kapan? Ya udu ila bid'ah. bid'ah. Ya, bid'ah ini muannas ya, karena dia jamak taksir. Kemudian fil mujtama'i islami ini adalah jar majrur ya. Bada'a artinya apa, Ustaz? Mulai. Bada'a Mulai, ya? mulai. Ketika mulai ya. Ketika muncul bisa juga. Ketika bid'ah telah termulai, telah muncul, tampak di tengah masyarakat. Nah, kemudian buatan tasyir mujtama, ya mujtama ini masyarakat ya. Dia majrur karena ada fi sebelumnya, kemudian wa huwa mudhaf. Kemudian Bukannya Islami. man'ut, Ustaz? Bukan. Man'ut. Ya man'ut ya afwan. Bukan mudhaf ya. Man'ut. Man'ut yang naatnya adalah Islami. Islami. Masyarakat yang Islami. Ya, ini adalah isim yang mansub ya, yang dinisbatkan kepada Islam. Islami ditambahkan dengan ya nisbah. Ya, nisbah. Ya. Ya. Jadi Dan- Islami gitu ya Ustaz ya. Ya Islami. Isim yang mansub ini dia selalu sebagai naat. Dia hampir mirip nanti dengan masdar sinai. Tapi masdar sinai selalu ada tak marbutoh, ya Islamiyah. Ya Islamiyah. Tapi yang isim mansub ini bisa aja dia ditambahkan dengan tak marbutoh ketika man'utnya ini muannas. Panas. Ya. Kok Masdar disebut apa? isim Misalkan mansub, Ustaz? fil ummati, misalkan fil ummati al islamiyati. Nah, itu islamiyati, maka serupa dia isim yang mansub itu dengan isim masdar sinai. Mirip jadi. Masdar sinai. Tapi kalau dia sebagai naat man'ut, dia selalu bukan berbentuk
Tak masdar marbutoh. sinai. Ya, kalau dia sebagai naat. Jadi kalau sebagai naat dia disebutnya isim mansub gitu. Ya, mansub. Mansub itu bukan pakai shot ya, pakai sin. Mansub yang mansub biasa isim yang gitu. dinisbatkan. Mansub. Dinisbatkan kepada Isim Islam. biasa ya. isim Makanya mansub. tadi bingung Ustadz, mansub tapi kok majrur dia dari Ini fi'il. sebelumnya kita udah bahas sebelumnya ya. Salah. Iya. Nah, ini Dari ketika apa? bahas Al-ilmi. ini mansub ini ya. Ya. Mansub. Ya. Ilmi. Ilmu Ya. itu ilmi. Isim mansub. Mansub. Ya. Tapi kalau masdar sinai, dia selalu pakai tak marbutoh dan dia bukan sebagai naat. Tidak bisa sebagai naat kalau masdar sinai. Seperti ilmiyah. Ilmiyah itu adalah masdar sinai. Jadi sebagai apa Ustaz? Dia tidak bisa sebagai naat kalau masdar. Dia bisa sebagai mubtada, bisa sebagai fa'il, bisa sebagai maf'ul bih, tergantung kedudukan kalimat. Tapi kalau dia sebagai naat, dia tidak adalah isim mansub. Isim mansub Isim yang dinisbatkan kepada ini ilmi. Jadi berupa sifat. Berarti kalau misalnya al-majalatul ismiyatu, berarti al-ismiyatu di situ disebutnya isim mansub ya tetap ya? Iya, isim mansub. Naat Kalau ya? dia sebagai naat, maka dia isim mansub. Kalau misalnya dia tadi sebagai masdar sinai, kalau yang contohnya bisa Ustaz? Misalnya al-islamiyatu gimana Ustaz? Misalkan sebagai apa? Sebagai mubtada sebenarnya. Iya, misalkan al-insaniyah. Misalkan apa? Muhtajatun di zamanina. Kemanusiaan itu dibutuhkan pada zaman ini. Misalkan itu, al-insaniyah sebagai mubtada. Ini masdar sinai. Jadi ini gimana i'rabnya Ustaz ya? I'rabnya jadi gimana Ustaz? I'rabnya dia mubtada'un marfu'un wa alamatun zahirah. Oh, tetap sama aja gitu ya. Cuman dia masdar sinai ya. Masdar sinai. Pakai shot ya Ustaz? Ya, sinai ya. Masdar sinai. Maaf Ustadz, suara Ustadz jauh Ustadz. Oh iya. Jadi masdar sinai. Karena besarin dulu. Oke, kurang besar. Jadi kalau misalkan kita ini ngasih tahu al-insaniyatu itu kita bilang bukan isim berarti Ustaz ya, kita bilang masdar sinai. Iya, masdar sinai itu isim. Oh iya, enggak, tapi maksudnya yang bukan membedakan langsung. tadi kan yang membedakan kalau isim masdar sinai ini dia selalu ada tak marbutoh. Selalu ada tak marbutoh. Tidak bisa al-insaniyun misalkan. Muhtajun fi zamanina, tidak bisa seperti itu. Nah, dia selalu ada tak marbutoh. Tapi kalau bagian naat apa tadi? Bentuk Isim mansub. Isim mansub. Dia tergantung man'utnya apakah muzakkar atau muannas. Ya. Ya. Kemudian watan tasyiru. Wa ini adalah huruf apa? Ibtidaiyah ya. Wow, ibtidaiyah. Ataf atau ibtida atau atafnya kemana? Haru. Tazharu. Ya. Watan tasyiru. Jadi tazharu ini kan tampak atau terlihat, kemudian tersebar. Kemudian taksuru dan banyak. Jadi ini atof menghubungkan antara jumlah setelahnya dengan jumlah sebelumnya. Tantashiru. Tantashiru itu wazannya apa?
Intasyara yantasiru bukan? Jadi wazannya Ifta'ala yaftailu. Ifta'ala yaftailu. ifta'ala atau infa'ala? Infa'ala. Infa'ala yanfa'ilu. 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 Hah? Infa'ala atau Infa'ala. A infa'ala. A. B ifta'ala. Infa'ala. A. Infa'ala. Ifta'ala. 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 Oh ya ifta'ala Ustaz ifta'ala. Ifta'ala. Infa'ala. B. Fi'il madinya apa? Fi'il madinya apa? Ifta'ala. Ifta'ala yafta'ilu. Nasyaro. Fi'il madinya Fi'il intasyara. madinya Intasyara. nasyaro. Nasyara. Nasaro yang suruh. Berarti Ifta'ala. 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 B berarti B. Nah, ifta'ala. Kenapa menggunakan wazan ifta'ala? Kenapa nggak langsung Fi'ilnya nun. nasyaro? Apa yang membedakan intasyaro dengan nasyaro? Apa yang membedakan nasyaro dengan intasyaro? Berulang-ulang Ulang bukan ya. Ustaz? Memperkuat ya. Ustaz Berulang-ulang. putus-putus ya suaranya ya? Maaf. Ustaz. Ya. Ya, karena banyak yang ngomong jadi putus-putus. Apa yang membedakan nasyaro dan intasyaro? Nasaro itu sekali perbuatan Ustaz. Kali perbuatan. Sekali gitu aja Kalau kejadiannya. intasyaro? Berulang kali. Ya, mungkin lebih mendekati ya. Ada lagi? Berkali-kali. Kalau intasyaro dia sama-sama menyebar ya, menyebarkan. Kalau intasyaro itu sangat tersebar, dia lebih banyak, sebarannya banyak. Penyangatan. Ya. Nah, Nah, ini kalau Mas. seperti Aku menjadi hakim tuh harus bisa ini. Saya tidak lulus tes. seperti penerbit ya, penerbit atau distributor itu nasyir sebutnya, karena dia menyebarkan mungkin di berbagai kota. Tapi kalau sudah tersebar kemana-mana itu intasyaro. Ya. Itu salah satu Ustaz, tadi pilihannya fungsi. yang mana ya? Anakku nggak dengar ya. Tadi pilihannya yang mana tadi yang benar, infa'ala atau ifta'ala? Yang B ifta'ala. Ifta'ala. Karena dia fi'il madinya nasyaro. Memang sudah ada nunnya di situ bahasa. Ya. Tantashiru wa taksuru. Taksuru ini dari asalnya kasaro yaksuru. Ya. Kemudian fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu hiya ya'udu ila al-bid'ah. Tambah seperti taksuru ini. Ya, fa'ilnya kembali kepada al-bid'ah. Kemudian wabada'a. Nah, wabada'a ini wa-nya ini huruf apa nih? Isti'nafiyah. Ibtidaiyah. Dan mulai ini huruf atof tapi kepada bada'at ini. Bada'atil bid'ah wa bada'al jahlu. Ya. Jadi atofnya kepada bada'atil bid'ah. Ya. Wa bada'al jahlu. Nah, ini tidak pakai tak sukun karena al jahlu ini muzakkar. Ya. Maka tidak pakai tak taknis. Jadi wa-nya wa atof ya? Ya, wa-nya wa atof yang menghubungkan jumlah bada al jahlu dengan bada'atil bid'ah. Yang ini. Kemudian ini adalah fa'il dari bada'a. Bada'a. Al-kasiru. Oh, na'at dari Na'at dari al jahlu. Ya, maka dia harus sama tandanya. Ya. Nakirahnya. Kemudian mimman, min dari man. Mausul. Mausul. Ya. Ya total lau. Ya total lau. Setelah mausulnya. Tadi artinya apa ya Ustaz ya? Afwan, iman ya tala. Tatollah itu bisa artinya ingin. Oh, ingin ya. Menginginkan. Bisa juga mengharapkan.
Yatatolla. Tadi artinya apa? Mengharapkan, Ustaz? menantikan. Bukan, maksud Ana arti semuanya tadi yang Ustaz sampaikan, lupa Ana jumlahnya yang miman Dan yatalalla. kebodohan yang banyak muncul dari orang yang menginginkan fatwa tanpa ilmu. Atau yang mengharapkan fatwa tanpa ilmu, atau yang melihat, bisa juga ya, yang melihat cari belum? yang melihat fatwa tanpa ilmu. Kemudian man ini man mausul, kemudian yatatolla'u ini istilah mausul ya. Istilah mausul yang mana yatatolla'u ini fa'ilnya mana? Man. Ya, kembali ke man. Ya. Kembali ke man. Kemudian ila ya. Ustaz Afwan, yang tadi itu kan baru apa yang wabada al jahlul kasiru itu kan baru ada fa'ilnya ya Ustaz ya. Maf'ulun bihnya berarti belum ya? Tidak semua fi'il ada maf'ul bih. Oh, kalau memulai itu nggak butuh nggak butuh maf'ulun bih ya Ustaz? Muncul. Memulai apa gitu? Bada itu mau ya mulai itu muncul ya Bada Ustaz itu ya? muncul lebih tepatnya ya. Dia fi'il muta'addi atau muncul. fi'il ini Ustaz? Fi'il muta'addi atau fi'il yang tidak membutuhkan? Lazim. Fi'il lazim. Oh, lazim. Oh ya, na'am. Ya, na'am Ustaz. Ya. Walau alam ya, kalau bisa juga mungkin ada fi'il apa namanya? Fi'il muta'addi ya. Ada kira-kira. Tadi Kalau dari sini tidak ada maf'ul bihnya, di sini tidak bada'atil bidang. Kalau artinya muncul itu berarti tidak berarti lazim ya. Tidak tadi butuh. Ana mikirnya gini Ustaz, makanya tadi nanya artinya menjadi apa? Muncul apa kebodohan yang banyak dari orang-orang yang mengharapkan menginikan fakta yang tanpa ilmu gitu. Tadi Ana pikir mungkin ini maf'ulun bihnya, Ana pikir gitu. Yang mana maf'ul bihnya? Ya, jumlahnya, jadi jumlah setelah kasirnya itu dari orang-orang yang mengharapkan yang mengeluarkan fathah tanpa ilmu. Tadi Ana mikirnya gitu. Jadi Ana pikir bada itu membutuhkan ini maf'ulun bih. Jadi Ana pikir ini mungkin jumlahnya gitu. Tadi sekilas Ana mikirnya seperti itu. Mungkin kurang tepat ya kalau miman itu sebagai maf'ul bih, lebih tepatnya jar majrur muta'alliq kepada bada'a. Ya, muta'alliq. Nah, Ustaz. Ya. Kemudian ila huruf jar ya, makanya ifta. Ifta ini artinya apa? Fatwa tadi ya. Fatwa tanpa ilmu. Bedanya ifta dengan fatwa apa? Kayaknya nih Jamak ya. Jamak. Jamak dari fatwa. Jamak dari fatwa, fatawa. Nebak Ustaz itu juga. Apa ya? Lihat wazannya soalnya Ustaz. Lihat wazannya mikirnya kayak jamak ini. Iya. Ifta ini adalah masdar dari afta yufti ifta. Ya. Masdar. Masdar dari afta yufti ifta. Aftanya pakai itu ya. Ya, Bangkok itu Ustaz. Taknya. Afta yufti. Afata. Yufti. Afata bukan Ustaz. Afata ya itu bukan itu ya. Afta yufti itu memberi fatwa gitu ya Ustaz. Jadi af'ala yuf'ilu ya nih wazannya. Gimana Ustaz tulisannya? Ada tulisannya tadi di mana? Afta. Berarti itu huruf ilahnya iya ya Ustaz. Ya. Huruf atayati jadinya lain. Oke, alif bengkok belakang ya Ustaz. Ya. Wajan af'ala ya. Wajan af'ala. Jadi pemberian waktu di saat Kalau fatwa? Oh iya, afta yufti Ustaz ya. Afta yufti. Ya, afta yufti. Huruf ilatnya itu wawu atau ya Ustaz? Ya, pada Ya. alif. Afta yufti. Afta yufti. Oh, bukan wawu, fatwa. Afta yufti.
Afta yufti. Wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Afta. Artinya perbuatan fatwa, perbuatannya. Tapi kalau fatwa itu adalah jawaban dari hasil atau hasil dari jawaban atau hasil dari perbuatan dari fatwa tersebut. Jadi kalau berfatwa itu berarti ifta. Tapi kalau fatwa itu adalah hasil dari keputusannya. Ya. Itu bedanya. Jadi kalau afta itu memberikan fatwa gitu Ustaz. Iya. Memberikan fatwa, terus jadi kalau ini dibikin bentuk masdarnya yang Jadi memberikan ifta. fatwa tanpa ilmu gitu. Jadi dianggap sebagai itu ya. Iya, dia masdar Memberikan dari fatwa. afta. Ifta. Dari orang yang menginginkan perbuatan atau proses fatwa ya, proses fatwa. Berfatwa gimana? Ya, bisa juga berfatwa. Itu Ustaz, huruf ilatnya bisa beda Ustaz sama sulasi mujaradnya Ustaz. Gimana? Sulasi mujaradnya kan fatwa ya Ustaz. Sulasi? Ini dia sulasi, ini mazid ini, afta. Sulasi mazid, af'ala. Iya, mujaradnya apa Ustaz? Mujaradnya fata. Pakai waw Ustaz. Fata itu huruf ilatnya. Fata ya, ada yang tahu? Pakai alif. Lagi dicari Ustaz, fata. Fata, coba ada ya. Fata gini ya. Fata nadanya. Oh, ini afta tuh. Afta yufti. Fata yafti kalau nggak salah ya. Fata yafti. Coba Anda cek di ini dulu ya. Fatwan. Kamus. Fata. Nggak ketemu Ustaz. Fatia bukan? Fatia yafta. Fata. Iya, belum ketemu juga film mudhari'nya. Kalau nggak salah Fatia ya. Ini kan berarti mau cari mujaradnya Ustaz ya? Mujaradnya. Ya, tapi kalau istilah berfatwa itu afta ya, bukan fata. Afta. Kalau fatanya sendiri, Allah alam artinya apa? Ya. Nggak ada Ustaz nih, dia pakai yang reverse juga nggak ada. Fata. Fatia adanya, fatanya. Fatia yang ada Ustaz. Kalau anak kan pakai reverso Ustaz, itu biasa suka muncul gitu kan. Iya, di sini juga Al-Ma'ani juga belum muncul juga. Yang ada Fatia tapi nggak ada fi'il madinya Ustaz. Iya, nggak ada fi'il madi. Tapi artinya apa tuh Ustaz yang Fatia? Kalau alam di situ apa? Artinya di sini Arab soalnya. Arab di sini soal Ustaz nggak tahu artinya. Oh. Apa kayak yang ini reverso? Artinya kelihatan muda atau muda. Kelihatan muda ya. Dari kata al-fata ya, pemuda ya. Iya, kayaknya itu. Iya, itu kelihatan muda. Mungkin yang sering dipakai ya afta itu Ustaz ya. Iya, kalau fatwa itu afta. Udah istilahnya berfatwa itu fi'ilnya adalah afta yufti, iftaan. Ya, kemudian bi ghairi ilmin ini jar majrur muta'alliq kepada ifta. Jadi fatwa tanpa ilmu. Jadi dari orang yang ingin berfatwa tanpa ilmu. Kalau hal bisa nggak Ustaz? Gimana? Bigoiri ilmin hal bisa. Oh, sebagai hal. Sebagai hal ilal ifta'i. Kayaknya muta'alik tuh, muta'alik ke ifta deh. Ya, lebih tepatnya muta'alik ya. Muta'alik. Karena ifta ini kan masdar dia. Iya, masdar yang ini. Masdar jadi muta'aliknya kepada ifta gitu. Lebih tepatnya gitu.
Ada pertanyaan lagi? Ini sedikit lagi ya. Wa bada'al jadalu, ya. Wa bada'a itu berarti atapnya kepada Bada'a tadi Yang yang di atas. wabada'a tadi kepada ini tadi ya, wa bada'al jahlu, al-jahlu. kemudian wa bada'al jadalu. Ya, ini fa'ilnya jadalu itu perdebatan. Sama dengan jidalu. Sama itu artinya. Jadalu dengan jidalu itu sama. Jidalu. Itu jamak Kemudian- juga ya, Ustaz? Gimana? Jadal itu jamak juga. Tidak. Tidak jamak. Mufrad. Jidalu. Jamaknya apa? Jadalu. Hah? Ada yang tahu jamaknya? Nggak tahu, Ustaz. Anda Kalau juga nggak nyari tahu? jamak tuh di mana sih, Ustaz? Di kamus. Nyari yang Ajdalu. kamus online gitu. Jadlun, judulun. Ya, judulun atau ajdalun. Di kamus online Ma'ani al-ma'ani. ya berarti kan, Ma'ani Ya, benar-benar. al-ma'ani. Jadi jamaknya adalah ajdal. Atau judulun. Tapi kalau kaidah balaghah Arab ya, kalau ada isim mufrad yang ada alif lam ini, itu sudah bermakna jamak. Atau dia sebagai mudhaf juga dia bermakna jamak. Itu sudah bermakna jamak. Kemudian min kasirin minan nas, ya ini min kasirin adalah jar majrur muta'alliq kepada Bada'a. bada'a. Wa bada'a min kasirin minan nas, ya. Atau kepada jadalu lebih tepatnya. Jadalu bada'a lebih tepatnya ya. Dan telah muncul dari kebanyakan manusia perdebatan. Minan nas juga Muta'alliq kemana tuh? ya, muta'alliqnya ke Jidal. Jadal. min kasirin minan nas. Mungkin lebih tepatnya minan nas ini Kasirin. naat kepada kasirin. Ya, mungkin ya. Ya. Kasirin minan nas dari dan telah muncul perdebatan di antara kebanyakan di kalangan manusia. Ya, jadi dia bisa ini dianggap sebagai naat kepada kasirin. Karena kasirin itu adalah isim nakiroh. Ya. Ya, jadi sudah selesai ya sampai di sini. Kemudian ada yang ingin Anda sampaikan bahwa kaidah bahasa Arab ini luas ya. Luas itu artinya tidak saklek atau tidak kaku, karena ulama nahwu pun berbeda-beda pendapat mengenai i'rab. Seperti yang Anda contohkan sebelumnya, seperti bal ini, ada yang mengatakan dia huruf ibtida, ada yang mengatakan huruf ataf. Kemudian ada beberapa i'rab juga bahkan di Al-Qur'an pun tidak hanya satu ya, tidak hanya satu kedudukan. Jadi bisa terutama isim-isim yang mansub. Ya, isim mansub itu ada banyak kemungkinannya, bisa sebagai hal, bisa sebagai maf'ul mutlak. Seperti nanti kita contohkan ini ya, awalan ini. Awalan ini kenapa dia mansub? Nah, ini sangat luas ya. Ada yang mengatakan dia sebagai hal, ada yang bisa mengatakan dia sebagai dzaraf zaman, ada yang mengatakan dia sebagai naib maf'ul mutlak. Ya. Ada yang mengatakan ini sebagai maf'ulun bih. Jadi
ilmu tentang kaidah ini luas, artinya fleksibel, tapi dia masih dalam ketentuannya juga ya, tidak sembarangan juga menentukan kedudukan itu, tapi dia luas, artinya tidak kaku dan tidak saklek. Misalkan satu kata ini harus i'rabnya hal, tidak seperti itu, karena dia bisa dimaknakan dengan yang lainnya dan bisa nyambung dengan i'rab lainnya, ya, dengan versi lainnya. Ya, insya Allah kita sambung. Minggu depan insya Allah libur ya, karena musim haji kita libur. Program basis pun kita libur. Kemudian pekan depannya lagi juga masih hari tasyrik, kita libur. Jadi kita mulai masuk lagi tanggal berapa? 10 tanggal 17. Insya Allah. Ya. Kita mulai pelajaran baca kitab ini tanggal 17 Juli. Ya. Jadi kalau 9 itu kan hari Sabtu ya, tanggal 9 itu Idul Adha, 10 hari Ahadnya. Nah, minggu depannya lagi 17. Jadi tanggal 17 itu kita mulai belajar baca kitab ini kembali. Itu informasi yang ingin saya sampaikan. Baiklah. Mungkin sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari anak pribadi. Mudah-mudahan dapat meningkatkan motivasi juga bagi antum sekalian dalam mempelajari bahasa Islam ini. Demikian, anak kembalikan lagi kepada Al-Akh Abu Ali. Tafadhol. Baik, Ahsanallahu ilaik atas Naam. Ya Ustaz, saya kan baru cuma nyimak aja, nggak apa-apa ya. Ya, tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Baik, Ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya Ustaz, dan kami sampaikan jazakallahu khair wa barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan buat teman-teman yang hadir, barakallahu fiik wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz menjadi tambahan faedah dan ilmu tentunya. Dan semoga semua aktivitas kita di pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.